Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan pemetaan kompetensi dasar dan indikator. Kami menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI. Kedua, Pembimbing Pelatihan Metodologi Pembelajaran Angkatan 10, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD dan Bapak Wayan Arya Atnyana SAG MPDH. Bapak Kepala Kantor Kemenang Lombok Barat, Bapak dan Ibu Pengawas Madrasah, Bapak dan Ibu Panitia, yaitu Bapak Putu Ananda Wantika, Ibu Wayan Seruni, dan Bapak Roni. Bapak dan Ibu guru teman-teman seperjuangan pada pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 10 tahun 2021. Selanjutnya, pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan dua kemampuan yang harus dikuasai seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Analisis yang dilakukan guru terhadap SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK yang disajikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad 21. Pengembangan IPK memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetisi minimal yang ada pada KD. Kedua, rumusan IPK yang menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Ketiga, hanya menggunakan satu tindakan. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah, di mana dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif, serta indikator keterampilan dan sikap. Analisis KD ke IPK kunci kami turunkan menjadi yang pertama, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD sebagai KD host atau KD target. Kemudian, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian kita turunkan menjadi kategorikan indikator pencapaian kompetensi, yakni ada 3. Pertama, indikator kunci, kemudian yang kedua, indikator pendukung, ketiga, indikator pengayaan. Untuk indikator kunci, ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kemudian, kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, yakni C4, C5, dan C6. Kemudian indikator pendukung adalah membantu peserta didik memahami indikator kunci. Selanjutnya indikator pengayaan, yakni mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari ketentuan kompetensi dari standar minimal KD dari C4 ke C6. Selanjutnya, domain ranah dalam pembelajaran. Domain ranah dalam pembelajaran ada 3 bagian. Pertama, ranah kognitif. Proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Proses kognitif terbagi menjadi 2 bagian, yaitu LODS dan HODS. LODS juga terbagi menjadi 3, yaitu C1, C2, dan C3. C1 yaitu mengingat. Definisi mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2, memahami. Definisi memahami, membangun arti dari proses pembelajaran. Menerapkan atau mengaplikasikan. Definisi menerapkan atau mengaplikasikan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C4, menganalisis. Definisi menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya,
dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Menilai atau mengevaluasi. Definisi menilai atau mengevaluasi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang standar. Mengkreasi atau mencipta. Definisi mengkreasi atau mencipta menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Ranah afektif. Proses afektif. A1 penerimaan. Definisi penerimaan semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. A2 menanggapi. Definisi menanggapi suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikut sertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Penilaian. Definisi penilaian memberikan nilai penghargaan dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. 4. Mengelola. Definisi mengelola konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Karakterisasi. Definisi karakterisasi ialah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses psikomotor. Proses psikomotor terbagi menjadi 5 bagian, yaitu P1, imitasi. Definisi imitasi berarti meniru tindakan seseorang. P2, manipulasi. Definisi manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. P3, presisi. Definisi presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. P4, artikulasi. Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Yang terakhir ialah P5, naturalisasi. Naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas otomatis sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategi. Misalnya dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Berikutnya dapat kami munculkan contoh dari analisis metaan KIKD ini. Kami ambil dari mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2, yaitu pada KD 3.8. Di sana tertera KD menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, itu untuk KD pengetahuannya. Sedangkan KD keterampilan atau KI4 itu yaitu memperbaiki tulisan tentang ekosistem, permasalahan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Dari KD ini dapat kita drive atau kita turunkan menjadi indikator pencapaian atau IPK, yaitu di mana C4 yang menjadi target di KD 3.8 dengan ditandai dengan menganalisis, merupakan ranah berpikir yang menganalisis. Di sini kami dapatkan ada 3 tingkatan berpikir atau IPK penunjang, yaitu C1, C2, dan C3. Dan kami anggap C4 ini sebagai indikator kunci, dan kami tidak memunculkan indikator pengayaan karena kami menganggap ini sudah cukup tinggi bagi anak-anak di kelas 7 khususnya. Dan untuk keterampilan kami mendapatkan tingkatan berpikir P2, yaitu pada psikomotor, di mana P2 ini kami jadikan sebagai indikator kunci dan ada indikator penunjang dan pengayaan. Dari hal ini kami menyimpulkan bahwasanya analisis ini, pemetaan KIKD ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai, yang ingin kami capai pada
proses pembelajaran ini dari urutan C1 sampai C4 dan juga P1 sampai P3, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran berupa melalui model pembelajaran, model problem based learning dan pendekatan saintifik dan TIPEC dengan metode sinkronus dan asinkronus, teknik Mentimeter dan strategi learning journal. Peserta didik mampu menafsirkan pencemaran dan dampaknya bagi ekosistem, serta membuat karya tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan pengamatan dalam bentuk laporan tertulis dan video MP4 secara kritis, inovatif, kolaboratif, mandiri dan tanggung jawab yang tinggi, mematuhi rasa cinta tanah air dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kalaupun ada sesuatu yang kurang atau yang salah, itu semata-mata dari kelemahan kami pribadi, dan kalaupun itu sesuatu yang baik, marilah kita ambil sebagai sebuah pembelajaran karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.